姜子牙，一定要救下他。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas film movie adventure yang berjudul Legend of Depiction. Film ini menceritakan tentang peperangan antara dewa dan iblis rubah ekor 9 yang menguasai dunia. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Diperlihatkan keadaan dunia yang sangat kacau dan terjadi peperangan antara para dewa dan iblis rubah ekor 9. Mereka menguasai dunia dengan kekuatan ilusi yang mereka punya, sehingga membuat Master Agung sang dewa tertinggi menurunkan Jiang Jia sang pemimpin para dewa untuk berperang melawan mereka, hingga kemenangan pun berpihak padanya, dan film pun dimulai. 10 tahun berlalu setelah peperangan usai, kita diperlihatkan ada seorang pria, dia bernama Jiang Jia, pemimpin para dewa yang berusaha memunculkan tangga surgawi agar dirinya bisa kembali ke istana para dewa. Namun usahanya itu sia-sia selama bertahun-tahun, karena saat dia berhasil menangkap iblis rubah itu dan diperintahkan untuk membunuhnya, seketika itu dia melihat seorang gadis tak berdosa yang ada di dalam tubuh iblis itu, yang membuat Jiang Jia berpikir dua kali untuk membunuhnya. Karena desakan dari Master Agung membuatnya bingung, sehingga iblis itu mengeluarkan teknik ilusi untuk mengecoh para dewa agar percaya dengan kebenaran dari mereka. Tapi sayangnya teknik ilusi itu tidak dipercayai begitu saja oleh Jiang Jia. Saat dia melihat gadis itu, dia pun berusaha untuk menyelamatkannya, sehingga Jiang Jia harus melepaskan roh iblis itu dari jiwanya. Namun keberuntungan tidak berpihak pada Jiang Jia karena dia gagal membunuh iblis itu, dan rohnya berhasil kabur ke dunia yang membuat dia dihukum di Laut Utara. Setelah mencoba untuk membuka tangga surgawi, Jiang Jia pun merasa putus asa akan dirinya. Namun temannya yang bernama Shen Gongbao menekankan agar Jiang Jia bisa melawan semua ilusi dari iblis rubah itu, sehingga mereka bisa pulang kembali ke istana. Tapi sekarang Jiang Jia sudah kehilangan harapan. Dia menyangka bahwa Master Agung benar-benar telah menyingkirkannya, yang membuat Shen kesal sehingga akan mematahkan tongkat ilahi milik Jia. 10年已经够久了，被贬。死心眼儿。 Jia pun masuk ke tempat berteduh yang ada di sana. Namun semua makhluk yang ada di tempat itu terus mencacinya karena kegagalan Jiang Jia saat itu. Saat dia akan membeli makanan di sana, datanglah seorang gadis yang bernama Xiaoju yang berasa mirip dengan gadis yang ada di perut iblis rubah saat itu. Dia menanyakan Gunung Yodu untuk mencari keberadaan ayahnya. Pemilik toko di sana pun merespon bagus dengan pertanyaan Xiaoju. Dia memiliki peta untuk menuju ke sana, namun peta itu harus ditukar dengan sesuatu yang berharga. 我有地图，当然啦，不只是地图有。你看看，我看看。哎，慢着。Karena sudah menyiapkannya, Xiaoju pun memberikan sekantong benda untuk ditukar dengan peta itu. Namun saat diperiksa ternyata benda itu adalah batu yang membuatnya panik dan mengambil peta itu sehingga kekacauan pun terjadi.
Tak diam begitu saja pemilik toko itu melemparkan sebuah kapak pada Xiaoju yang membuat penutup kepalanya terlepas. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Xiaoju memiliki telinga rubah dan mereka mengira bahwa dia adalah iblis rubah, sehingga mereka pun berbondong-bondong untuk membunuhnya. Saat mereka akan menangkapnya, gadis itu pun menuju perbatasan laut utara. Shen menahan Jiang Jia untuk tidak melewati batas itu karena dia akan dianggap mengkhianati perintah Master Agung. Dengan tekad yang kuat untuk mengungkap sebuah kebenaran, dia pun tak memperdulikan temannya itu, sehingga Jia memutuskan untuk mengejar Xiaoju. Namun saat temannya akan menyusul, dia berhasil dihentikan. Malam pun tiba. Di sana Jiang Jia tetap mencari keberadaan Xiaoju. Beruntung Xiaoju dapat ditemukan. Namun karena takut, Xiaoju berusaha untuk melawan. Dengan mudah Jia bisa memojokkannya. Saat dia terpojok, Jia melihat gelang takdir yang ada di pergelangan kaki Xiaoju. Sontak saja dia kaget dan lari menjauhi Jia. Saat dia berlari, sesosok iblis rubah mengintainya dan akan menangkapnya. Namun dia berhasil diselamatkan. Setelah berhasil diselamatkan, Xiaoju mengatakan bahwa sejak lahir dirinya selalu diburu oleh iblis dan dia tidak mengingat masa lalunya. Seketika itu Jia mengingat tentang gadis yang ada di dalam perut iblis itu, sehingga Jia pun memutuskan untuk pergi bersama ke Gunung Yodu. Perjalanan pun mereka lalui. Di sepanjang perjalanan, Xiaoju terus memujuk Jia untuk memberikan petanya agar dia bisa dengan cepat ke Gunung Yodu. Merasa Xiaoju banyak tingkah, si Buxiang pun mengambil tasnya dan memakan biskuit milik Xiaoju. Hingga tibalah mereka di suatu tempat yang terdapat banyak sekali tulang-tulang anjing mati yang digantung. Sehingga Xiaoju mengambil satu kalung tulang itu dan melanjutkan perjalanan. 风铃寄托着亲人的思念。风吹鼓响，可谓王事。Shen pun berpindah di laut utara. Kini Shen yang telah bangun dari pingsannya khawatir dengan keadaan Jia di luar sana, sehingga dia pun memutuskan untuk melanggar aturan dewa dan mencari keberadaan Jia. Sementara itu di padang pasir yang gersang, Buxiang menemukan sekantong telinga rubah yang membuat Xiaoju takut. Di sana Jia menemukan sebuah kereta kuda yang telah usang. Di dalamnya terdapat seorang manusia yang kehausan dan kelaparan. Sontak saja itu membuat Jia kaget dan memberikan minuman yang dia punya. Melihat kesempatan itu, Xiaoju akan mengambil peta miliknya. Namun Buxiang menariknya yang membuat penutup kepala Xiaoju terbuka. Hingga membuat orang itu melihatnya dan berusaha membunuh Xiaoju. Karena sangat lemah membuat Xiaoju mudah untuk melawannya. Tapi saat akan membunuh orang itu, Jia menghentikannya dan melihat orang itu telah terbakar sehingga Jia pun mengirimkan orang itu menuju kematian. Saat melanjutkan perjalanan, Xiaoju meneteskan darah yang menyentuh tulang orang mati, yang membuat roh orang itu bangkit kembali dan menyerang Xiaoju sehingga pertarungan pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, kalung tulang yang dibawa Xiaoju menarik perhatian roh mati. Jia pun memerintahkan Xiaoju untuk melemparkan kalung tulang itu, sehingga mereka bisa selamat dan meneruskan perjalanannya.
Sesampainya mereka di hutan batu kaki dari Gunung Yodu, mereka pun dihentikan oleh temannya yang berhasil menemukan Jia. Sen mengajak Jia untuk kembali, namun tekad Jia sudah bulat untuk mencari kebenaran gadis yang ada di dalam perut iblis rubah itu, yang membuat Sen marah dan menyerang Xiaoju. Namun serangannya itu dapat dihentikan oleh Bu Xiang yang membuatnya terpental. Sontak saja Xiaoju lari untuk mencarinya. Saat dia terus mencari Bu Xiang, dirinya dipanggil oleh suara yang menyangka itu adalah ayahnya, hingga dia pun masuk perangkap dan ditarik ke dalam gunung itu. Saat dia terbangun, kain merah sudah melilit tubuhnya. Xiaoju tertangkap karena ulah dari Kaisar Zhou yang menyadari Xiaoju juga memiliki gelang takdir yang sama dengan gelang yang dimiliki oleh istri dari Kaisar Zhou. Gelang itu menyatukan dan mengunci dua jiwa bersama-sama, sehingga Kaisar itu akan mengambil paksa gelangnya agar dia bisa bertemu dengan istrinya. Sementara itu kemarahan Sen tak terbendung. Dia pun menyerang Jia karena sudah melampaui aturan surga. Penjelasan pun Jia katakan, tapi tetap saja itu tidak berguna, sehingga pertarungan pun terjadi. Ketika pertikaian terjadi, Jia mendengar teriakan dari Xiaoju yang menuntun mereka menuju sumber suara ke dalam Gunung Yodu. Ketika dia berhasil menemukannya, Xiaoju dibawa oleh para roh yang menuju ke tempat iblis rubah ekor 9. Sontak saja mereka kaget sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari. Saat pertarungan berlangsung, iblis itu menguak sebuah fakta. Ternyata Xiaoju adalah Sudaji, anak dari keluarga Su, dinasti Shang, yang seharusnya menikah dengan Kaisar Zhou. Namun kekuatan iblis merasuki Sudaji yang membuat dia menjadi gadis kecil dan memiliki telinga rubah. Tak ingin membuang waktu, dia pun menyerap semua kekuatan yang ada di dalam tubuh Xiaoju. Tak membiarkan begitu saja, Jia pun mencoba untuk menyelamatkan Xiaoju dan memotong rantai dari iblis itu. Namun tak disangka rantai itu sangat kuat karena telah dirapalkan oleh Master Agung. Tiba-tiba datanglah Bu Xiang yang telah kembali ke bentuk aslinya sebagai hewan surga. Dia pun menyerang iblis itu, namun Bu Xiang harus menahan sakit akibat tusukan dari sang iblis. Merasa kasihan dengan mereka, Kaisar Zhou pun melepaskan kunci dari gelang itu, sehingga mereka pun bisa melarikan diri. Di tengah-tengah perjalanan, Bu Xiang tak bisa menahan sakit karena serangan dari sang iblis, sehingga dia pun jatuh dan mati sebagai hewan surga. Merasa ada yang ganjal karena Master Agung telah merapalkan gelang takdir, sehingga Jia pun memaksakan dirinya untuk kembali ke istana para dewa. Dengan keadaan Jia seperti ini, tentu saja dia tidak akan diterima di sana. Namun Sen memberikan jalan kepada Jia untuk bisa masuk ke sana dengan kekuatan miliknya. Sesampainya dia di sana, Jia tak diperbolehkan masuk, tapi dengan tekad yang kuat Master Agung pun memanggilnya dan memberikan solusi agar Xiaoju tidak mati. Dia menyarankan agar Jia membawa Xiaoju ke reruntuhan pengembalian agar dirinya bisa reinkarnasi dan dilahirkan kembali. Setelah berhasil menemukan cara, dia pun langsung membawa Xiaoju ke sana. Namun sang iblis tak membiarkan begitu saja. Dia mengejar mereka yang akan menuju ke reruntuhan pengembalian. Merasa penting dengan reinkarnasi ini, Sen pun menyuruh Jia untuk meneruskan perjalanannya, sementara dirinya akan menahan monster itu sekuat tenaga.
Sesampainya mereka di sana, Jia pun menurunkan Xiaoju untuk masuk ke dalam tempat itu agar dirinya dapat dilahirkan kembali. Saat dia masuk, tibalah iblis rubah di sana hingga dapat dipastikan temannya sudah dikalahkan. Tak terima akan hal itu, Jia pun menahannya agar tidak mengganggu proses reinkarnasi Xiaoju. Namun sangat disayangkan kekuatan iblis itu menjadi kuat karena telah menyerap kekuatan dari Xiaoju, sehingga dia pun menghancurkan tempat itu untuk mengeluarkan semua roh yang ada di sana untuk melawan para dewa yang ada di istana. Tak membiarkan begitu saja, Master Agung pun menurunkan selembar bunga untuk menahan serangan para iblis. Sementara itu, Jia yang masih terjebak di dalam roh para iblis berusaha untuk menyelamatkan Xiaoju. Dengan kebenaran yang ada di hatinya dan tekad untuk menyelamatkan setiap manusia sehingga kekuatan dewa miliknya kembali dan menghancurkan para roh iblis. Namun sayangnya Xiaoju tak bisa diselamatkan. Setelah semuanya berakhir, dia pun kembali ke istana para dewa dengan kemarahannya karena Master Agung sudah melakukan kebohongan dan berbuat tidak adil kepada manusia, hingga Jia membuat istana itu runtuh oleh kekuatannya. Kini, semua tindakan Jiang Jia telah menjadi sejarah dan cerita turun-temurun ke anak cucunya, karena dia adalah pahlawan sejati untuk menegakkan keadilan. Scene pun diakhiri dengan keadaan Xiaoju yang berhasil dilahirkan kembali, dan film pun selesai. Film ini memiliki cerita yang sangat menarik dan masuk untuk ditonton oleh halayak ramai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu apapun jabatan kalian saat ini, seperti apapun keadaan kalian, janganlah sesekali membohongi orang-orang yang sudah menyerahkan kepercayaannya. Karena semua itu akan berbalik kepada diri sendiri yang akan membuahkan sebuah kebencian tak berujung. Mimin pamit undur diri, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, see you next video.